Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis guna memenuhi ujian tengah semester manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lela Rahmawati, mahasiswi semester 3 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu apakah pembelian organisasi beserta proses dari pembelian bisnis, yang terakhir yaitu proses pembelian atau pengadaan. Topik yang pertama yaitu pembelian organisasi. Apa sih pembelian organisasi itu? Pembelian organisasi yaitu proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk atau jasa, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antar merek dan pemasok yang ada. Pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa yang lain, kemudian dijual kembali, atau disewakan kembali, atau bisa juga dipasok ke organisasi lain. Karakteristik pasar bisnis. Yang pertama ada pembeli yang sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan antara pemasok dan pelanggan yang erat. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah pelanggan dan pentingnya posisi pelanggan terhadap pemasok. Maka akan terlihat hubungan antara pemasok dengan pelanggan. Yang ketiga ada pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, pembelian terkonsentrasi terhadap geografis, dan yang terakhir ada pembelian langsung. Situasi pembelian. Yang pertama ada pembelian kembali secara langsung, pembelian kembali termodifikasi, tugas baru, dan yang terakhir pembelian sistem. Serta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari tujuan peran dalam proses keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu pusat pembelian, yaitu unit pengambil keputusan dari organisasi pembelian, meliputi semua anggota organisasi. Anggota organisasi tersebut ada pencetus atau inisiator, pengguna atau user, pihak yang mempengaruhi atau influencer, pengambil keputusan atau decider, pemberi persetujuan atau approval, pembeli atau buyer, dan yang terakhir ada penjaga gerbang atau gatekeeper. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Yang selanjutnya ada penentu target dari pusat pembelian. Dalam menentukan target pusat pembelian, pemasar bisnis harus mengetahui siapakah peserta utama dalam pengambilan keputusan, lalu apa keputusan yang mereka pengaruhi, lalu sejauh apa pengaruh mereka, dan yang terakhir apakah kriteria yang mereka gunakan. Proses pembelian atau pengadaan. Pada dasarnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, yaitu ekonomi, teknik, jasa, dan sosial, ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang mengantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Selanjutnya ada proses pembelian atau pengadaan. Organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian besar profesional pembelian
menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada customer buying process. Yang pertama ada problem recognition atau pengenalan masalah. Secara sederhana, sebelum pembelian terjadi, pelanggan harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Keadaannya bahwa keinginan berbeda dengan kenyataan menimbulkan masalah pada pelanggan. Yang selanjutnya ada information search atau pencarian informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang ia miliki, dia akan mulai untuk mencari informasi karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ia miliki. Jika masalahnya terletak pada foundation, maka dia akan mencari foundation. Jika masalahnya terletak pada lipstick, maka ia akan mencari lipstick. Dan jika masalahnya terletak pada kulkas dengan fitur-fitur tercanggih yang termodern, maka dia akan mencari kulkas. Prosesnya cukup lugas dan langsung. Yang ketiga ada evaluation of alternative atau evaluasi beberapa alternatif. Hanya karena Anda berada di atas pesaing-saing Anda, bukan berarti pelanggan sudah pasti akan membeli barang Anda. Kenyataannya pada tahap ini, pelanggan ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian secara serius sebelum membeli. Oleh sebab itu, meskipun mereka telah yakin akan apa yang mereka beli, mereka akan tetap ingin membandingkan opsi-opsi lain supaya benar-benar yakin membeli barang yang tepat. Yang keempat ada purchase decision atau keputusan untuk membeli. Cukup mengejutkan memang. Tapi keputusan untuk membeli berada di pertengahan tahap-tahap dalam proses pembelian. Pada titik ini, pelanggan telah mengeksplor banyak opsi, mengerti tentang harga dan cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidaknya. Akan tetapi, masih mungkin bagi pelanggan untuk membatalkan pembelian. Ini berarti Anda harus meningkatkan usaha pemasaran Anda dengan cara memberikan rasa aman pada pelanggan sambil mengingatkan kembali kepada pelanggan mengapa mereka ingin membeli suatu produk. Yang selanjutnya ada purchase atau pembelian. Kebutuhan telah diciptakan, pencarian dilakukan, dan pelanggan memutuskan untuk membeli. Semua tahap dalam proses pembelian atau konversi telah dipenuhi. Walaupun demikian, hal ini masih belum benar-benar pasti. Anda masih bisa kehilangan pelanggan yang telah membeli. Pemasaran di tahap ini sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya. Yang keenam ada post-purchase evaluation atau evaluasi pasca pembelian. Tahap ini adalah tahap yang terakhir. Keseluruhan proses belum berakhir setelah pembelian terjadi. Faktanya, sebuah bisnis dapat dengan sangat mudah kehilangan pendapatan atau pelanggan setelah pembelian. Seseorang pelanggan akan masuk dalam masa evaluasi. Apakah dia menganggap keseluruhan proses memuaskan atau tidak? Jika pelanggan beranggapan bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah, maka dia akan mengembalikan barang tersebut. Hal ini dapat diimitigasi dengan mengidentifikasi sumber ketidakpuasan pelanggan dan kemudian diikuti dengan proses pengembalian uang secara mudah. Namun, kepuasan pelanggan saat ini belum cukup untuk menjamin apakah pelanggan tersebut akan kembali untuk membeli ataupun tidak. Untuk memperbesar kemungkinan pelanggan kembali, kirimkan email, follow up, atau survei. Jangan lupa pula untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah membeli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.